selamat. Jadi sahabat nanya, siapa golongan selamat? Jawabannya adalah sesuai dengan kenyataan, yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang beragamanya seperti saya dan para sahabat saya hari ini beragama. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagaimana sahabat beragama? Meniru gurunya. Meniru gurunya. Dan pantang berbuat kecuali harus melihat kepada gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di atas sunnah Nabi itu, sunnah terbagi berapa? Satu, sunnah qauliyah, perkataannya. Ketika ada orang melakukan sesuatu, para sahabat melihat ada enggak perkataan Nabi dalam masalah ini, baik menyuruh maupun menegah. Tidak ada, berarti dari bab qaul tidak masuk sunnah. Jelas kan? Mungkin ada perbuatan beliau sunnah fi'liyah. Tidak ada juga perbuatan beliau, berarti ini pasti tidak sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu dilihat, ada tidak persetujuan Nabi terhadap perbuatan yang dilakukan sahabat di zaman beliau masih, kenapa masih hidup? Ini banyak pertanyaan tidak terjawab nih. Kenapa? Karena setelah Nabi mati tak ada lagi syariat baru. Kata Imam Malik rahimahullah, malam yakun dinan fi zamanin Nabi SAW la yakunu dinan fi zamanina. Yang belum masuk dalam aplikasi agama di zaman Nabi, tak boleh masuk aplikasi agama di zaman kita. Tuh HP enggak ada zaman Nabi dosen. Enggak boleh pakai HP. Mikrofon tak ada zaman Nabi. Buang mikrofonnya ceramah lah. Wang itu. Yang bilang enggak ada HP zaman Nabi, dia terlambat bangun. Terlambat bangun. Sah? Yang bilang enggak ada pesawat di zaman Nabi, lalu enggak sunnah Nabi, berarti terlambat belajar. Tahu antum? Ada enggak HP dalam hadis Nabi? Ada. Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah Nabi disuruh memilih untuk dua permasalahan kecuali yang dipilihnya yang paling mudah. Sekarang tuan-tuan nak nyampaikan pesan, ngundang saya ke Pekanbaru, utus utusan naik pesawat dulu atau minta nomor saya? Assalamualaikum Ustaz. Paham pertanyaannya? Kok lama sekali jawabannya? Hah? Mana yang lebih mudah? Hah? Nelpon lebih mudah. Sahih? Baik, kira-kira kalau ada HP di zaman itu atau Nabi hidup di zaman ini, dilarangnya kita HP? Dilarangnya? Tidak, berarti sunnah. Dah. Sah? Jadi kalau ada yang mudah, kenapa yang dipersulit? Makanya kaum muslimin, kalau ibadah ada yang mudah, kenapa antum bersulit? Disuruhnya 33 setelah sholat, jangan bikin 3333. Kalau salah, ulang lagi. Akhirnya masuk setan dalam diri. Akhirnya jadi wali majnun.
Masyarakat kiram dirahmati Allah. Sekarang pertanyaannya, pesawat sunnah apa tidak naik pesawat? Naik haji punya dalil? Sama yang tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau disuruh milih antara dua sesuatu, antara naik pesawat dengan naik onta, pilihnya mana? Pesawat. Cuman jangan pramugarinya, jangan. Itu aja masalahnya. Sah? Nah, kalau hidup Nabi zaman ini dan dia yang diberikan kuasa, tidak ada pramugari kayak gitu tuh. Sah? Waqarna fi buyutikunna wa baliknya. Cuman sasaran sekarang kan Nabi tidak berkuasa hari ini. Yang menghidupkan sunnah Nabi tidak punya pesawat hari ini. Makanya cepat beli pesawat ya. Awak duit banyak tapi tidak dapat beli pesawat. Nah, orang juga yang beli. Sah? Akhirnya terpaksa mici-micikan makro di pesawat. Atau curi-curi pandang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi larang naik pesawat? Enggak. Berarti naik pesawat sunnah Nabi. Mikrofon sunnah Nabi enggak? Hah? Sunnah Nabi enggak? Sunnah. Kenapa? Karena kalau disuruh Nabi untuk ceramah tanpa mikrofon, dengan ceramah pakai mikrofon, pilihnya yang mana? Pakai mikrofon. Sebab kalau sempat tidak pakai mikrofon, 15 menit saya tidak bisa lagi ceramah. Apa sebab? Habis desibel saya. Kan harus 12 desibel terus kan? Oh, habis. Makanya ini lebih mudah kan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-masyaqqatu tajribu at-taysir. Makanya ad-dunya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi jangan debat masalah yang sudah mudah dan jelas dalam ibadah dengan masalah alat-alat baru yang ditemukan hari ini. Kalau tidak percaya, kan yang bilang bisa bertemu Nabi, ayo kita bertemu beliau, kita tanyakan. Ya Rasulullah, HP ini sunnah apa tidak? Cuma tidak mau pula, dia ngajak gitu. Dia sendiri aja yang mau nengok Nabi itu. Tahu dia kalau seandainya ajaknya kita tahu dia sudah dusta. Sah? Nah, kalau diajaknya kita tahu dia dusta. Semalam saya ceritakan di mana ya saya cerita? Oh, di Tanjung Pinang ya. Pernah dengar enggak tadi pagi di Kius. Pernah dengar ada anak baru nuntut ilmu langsung dibawa malaikat masuk surga? Pernah dengar? Mau? Ternyata mau juga. Subhanallah. Kaum muslimin lihat. Anak rajin ya duduk depan terus kajian di Baghdad waktu itu. Sebutkan Al-Khatib. Lalu apa yang jadi motivasi dia belajar? Hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Apil hadis. Syaitan memanfaatkan itu. Coba hadis bisa jadi penyesat kalau tidak tahu manhaj selamat. Hah? Hadis bisa jadi penyesat oleh orang, bisa jadi subuhat oleh syaitan-syaitan, baik manusia maupun jin. Kamu nak rajin apa lewat? Ini kan pandai. Yang paling pandai main film, memainkan karakter itu adalah iblis, syaitan. Makanya kalau nak belajar main film, belajar sama syaitan. Makanya film banyak film dan perilakunya banyak perilaku syaitan. Coba tengok, hampir tidak ada film kecuali ada kampanye setan di dalamnya, sekalipun film agamis. Sah? Nah,